dan makhluk memang Allah ciptakan manusia itu dengan segala keterbatasannya, dengan segala kelemahannya. Makanya kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu makhluk yang lemah, maka tidak boleh manusia itu berbuat dan berlaku sombong, karena setiap kesombongan yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya itu mengambil hak dari sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-mutakabbir. Manusia merasakan kita ini hamba Allah yang sangat dhaif, lemah. Wa khuliqal insanu dhaifan, dan Allah jadikan manusia itu dengan segala keterbatasan dan kelemahan. Kadang kita sakit, kondisi sakit itu kan merasakan kalau kita ini lemah, walaupun asalnya sehat, tapi kalau sudah kondisinya sakit, apa yang bisa kita lakukan? Tentu berikhtiar, berupaya, berobat, mencari kesembuhan. Berobat itu wajib, tetapi kesembuhannya hanya milik Allah. Manusia wajib berikhtiar. Ikhtiar itu bentuk dari ibadah kita kepada Allah. Karena kita makhluk yang lemah, maka kita minta sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam kondisi lemah, apakah dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kita ini punya masalah yang berat, maka sandaran kita bukan manusia tetapi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang terdahulu sudah dikisahkan, orang-orang yang sombong itu akibatnya kehidupannya di akhir hayatnya menjadi kehidupan yang hina dan matinya suul khotimah. Kayak Fir'aun, kayak Qarun, ya, dan cerita-cerita yang dulu memang mengisahkan agar kita ini bisa menjadi hamba Allah yang bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Makanya di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah para nabi, para rasul. Bahkan Rasulullah dan para nabi-nabi yang dulu juga mengalami hal yang tidak jauh beda dengan kehidupan yang kita alami sekarang ini. Apa bentuknya? Di antaranya adalah ujian-ujian untuk menyadarkan manusia itu hamba Allah yang lemah. Ada Nabi Ayub yang diuji dengan sakit yang tidak sembuh-sembuh, maka sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan kesembuhan. Ada Nabi Yunus yang dimakan hiu, maka sandarannya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun pernah diuji. Rasulullah pernah disihir oleh orang Yahudi. Rasulullah sudah merasakan bahwa ternyata manusia itu lemah. Rasulullah saja pernah dalam kondisi disihir oleh seseorang, apalagi kita manusia biasa yang tentu banyak kekurangan, banyak kelemahan. Maka itu ketika kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan menolong kita, menolong hamba-hambanya yang senantiasa meminta kepada Allah, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti kita ini hamba Allah yang lemah, kita berdoa. Kita kan punya keinginan banyak, tapi belum tentu keinginan kita itu terkabul sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka kita berdoa, bentuk kita menyadari kelemahan sebagai seorang hamba itu terus tidak berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita sholat juga, sholat itu hakikatnya adalah doa. Selepas sholat kita berdoa, bahkan antara adzan dan iqamah itu doanya insya Allah mustajab. Dalam keadaan hujan itu doanya juga
mustajabah. Maka kita sebagai orang Indonesia ini kesempatan berdoa saat hujan ini sangat baik, berbeda dengan negara yang lain yang jarang ada hujan. Maka bersyukur waktu-waktu hujan justru malah saatnya yang terbaik untuk berdoa. Saat musafir itu juga doanya mustajab. Apalagi saat didolimi orang, disakiti orang, itu doanya juga mustajab, Masya Allah. Jadi kalau kita ini dalam kondisi apapun selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam kondisi sakit, alhamdulillah, kabarnya Bu Fauzia sudah lancar nggih. Operasi apa nggih? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat kembali semua kita. Allah karuniakan sehat walafiat. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa kepada Allah. Bahkan ini menjadi contoh pelajaran bagi kita umat Rasulullah. Rasulullah saja berdoa, padahal Rasulullah itu kekasihnya Allah. Tanpa berdoa pun pasti Allah akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan bagi Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah terus berdoa? Ini juga memberikan pelajaran kepada kita sebagai umatnya untuk juga harus menyadari manusia itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekasihnya saja selalu berdoa, apalagi kita sebagai manusia biasa. Kemudian kalau kita ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya juga selalu membaca ayat-ayatnya, yaitu kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran itu kitab suci yang membimbing kita ke jalan yang lurus, yang benar. Membaca dapat pahala, walaupun tidak mengerti artinya, pahalanya amat sangat banyak. Mengerti jauh lebih besar dan pahalanya banyak sekali. Dan memang Al-Quran itu tujuannya agar manusia itu mendapatkan hidayah. Dengan hidayah Al-Quran, insya Allah hidup kita akan selamat, bahagia dunia dan akhirat. Karena itu siapapun manusia ya tidak pandang dulu. Yang namanya manusia itu pasti butuh dengan zat yang menguasai jagat alam raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pun orang itu menjadi raja sekalipun, pasti dia pada saatnya akan mengalami sesuatu yang menurut dia amat sangat lemah dalam titik lahir. Ya, tentu dalam kondisi sakit, dalam kondisi penyakit, apalagi dalam kondisi saat kemudian manusia itu saat naza yang butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ucapan kalimah la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus senantiasa sering kita ucapkan. Di samping juga fadilahnya luar biasa, bisa mendatangkan kekuatan, bisa mendatangkan keyakinan, bisa mendatangkan kepasrahan, bisa juga menghadirkan rezeki. Karena ada satu saat cerita, ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berperang, ya, kemudian ada sebagian yang kemudian tidak pulang, lalu ditunggu tidak pulang-pulang oleh orang tuanya. Semua pada pulang, dia tidak pulang sendirian. Kemudian menyampaikan apa yang menjadi masalahnya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini anak saya nggak pulang-pulang, kemarin ikut berperang. Kemudian ternyata si anak ini tidak lama Rasulullah memberikan pesan, baca saja kalimah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian membaca setiap malam berkali-kali dengan istrinya. Ternyata 1, 2, 3 hari dibaca, lalu anak ini kemudian tiba-tiba datang di pagi hari dengan membawa sekian banyak ekor kambing. Tiba-tiba kambing itu mengikuti, ya,
Dan ternyata apa yang dibaca itu mendatangkan rezeki. Dengan membaca kalimat la haula wala quwata illa billah, ternyata rezekinya selalu mengalir. Sehingga turun ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitannya, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Masya Allah, rahasianya ketika orang memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya sudah, dari mana datangnya? Itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh susah sedih dalam urusan apapun, bersandar saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sholat subuh seperti ini itu kan baginda Rasulullah sudah menyampaikan, siapa yang sholat subuh berjamaah seperti ini, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya ditanggung oleh Allah manakala kita ini ahli sholat subuh berjamaah. Tidak akan miskin selamanya manakala kita membiasakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Ar-Ridho Allah limpahkan rezeki yang barokah, keluarga yang bahagia, anak turun yang saleh dan salihah, istiqomah beribadah, mudah-mudahan selalu sehat, walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan kita selalu bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami, ya Allah, dosa kakek nenek kami, dosa semua keluarga kami, dosa anak istri suami kami, dosa semua jamaah kami, dosa semua tetangga kami, dosa semua orang Islam, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Karena Engkau ya Allah yang maha mengampuni dosa. Kalau tidak karena ampunanmu ya Allah, tentu tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Karena dosa kamilah yang kemudian menghalangi kami untuk bisa meraih surga ya Allah. Jauhkan kami dan keluarga kami dari siksa api neraka. Selamatkan kami ya Allah dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami ya Allah anak istri kami, keluarga kami, keturunan kami. Engkau berikan ya Allah senantiasa menyenangkan pandangan hati kami, dan berikan kami pemimpin bagi keluarga kami orang-orang yang bertakwa ya Allah. Allahumma yassir lana ya Allah umurana ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, urusan dunia dan urusan akhirat. Allahumma yassir lana ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah berziarah ke Makkah dan Madinah ya Allah. Waqabul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kulli sana setiap tahun ya Allah. Mudahkan ya Allah bersama keluarga kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ya Allah, limpahkan kepada kami ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyiban, berikan kami ya Allah rezeki yang halal dan barokah yang manfaat dunia dan akhirat, wa amalan mutaqabbalan, dan terimalah semua amal-amal kami ya Allah, terima semua amal ibadah kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min khairi ma sa'alaka. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami ya Allah semua kebaikan-kebaikan seperti apa yang diminta oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari semua apa yang
tidak diinginkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.